kita sedang di Kebun Anggrek Madukoro Wonosobo, Jalan Lingkar Utara 17. Ada apa di sini? Jadi kami dari ID Wonosobo akan menyelenggarakan acara ID Wonosobo belajar menjadi barista. Jadi kita ingin tahu tentang masker dulu sih. Jadi ini ada vertical garden nih. Ini nih apa nih? Aduh, sehat-sehat banget. Ini nih slippery. Gitu ya. Cantik guys. Lagi pada berbunga, namanya apa nih? Dendrobium lungo species. Nah, gitu dah pokoknya. Dokter, ini yang tahu. Oh, udah ketemu Dok, aku main di sini. Oh iya. Saya kurang apa? Kira-kira. Alhamdulillah. Ya, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin masih banyak yang bingung ya bahwa ini kok peningkatan mutu layanan kok ngomonginnya kopi. Iya, nyambung nggak sih gitu. Kopinya atau ada yang lain. Ya jadi Dr. Alin ini beserta teman-teman semua yang berada di bidang pengembangan profesi serta peningkatan mutu pelayanan itu salah satunya adalah membuat mewadahi ya bahwa teman-teman kita itu kan ya semuanya dokter tapi punya hobi masing-masing ya. Nah hobi-hobi tersebut yang kemudian pada masa periode pengurusan kita ini kita gali satu-satu, siapa tahu nih ada yang punya hal yang belum pernah diungkapkan gitu ya, punya hobi yang belum pernah ketahuan sama teman-teman sejawat yang lain, dan dengan memberikan waktu dan ruang sehingga mudah-mudahan kita bisa saling mengenal lebih dekat ya, dan mungkin bisa berkolaborasi juga ya, serta mengembangkan hobi tadi menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Di luar bahwa bidang ini juga berhubungan dengan peningkatan mutu layanan, tentu saja nanti dalam beberapa acara ke depan masih akan berhubungan dengan hal-hal yang sudah sering dikerjakan seperti ilmiah juga ya, tapi pengembangan diri sendiri yang dilakukan oleh bidangnya Dr. Alin untuk periode yang sekarang yang berbeda dengan yang lalu adalah tentang hal-hal yang beberapa waktu terakhir itu sudah dikerjakan ya. Yang kemarin udah membantu bersama Dr. Lilis, hari ini kita bakal belajar tentang kopi di Wonosobo. Itu ternyata kita punya banyak sekali gitu ya, robusta nama arabica, dan dua-duanya ada di Wonosobo, dan saat ini terus berkembang di Wonosobo sendiri. Banyak sekali kafe yang bermunculan ya, tapi di satu sisi yang lain paling tidak ya teman-teman secara dokter tahu dan bagaimana apa sih ya yang membuat kopi itu begitu disenangi sekarang ya, dan mungkin saja siapa tahu ada yang pengen buka kafe juga ya, atau pengen bikin kopi sendiri setelah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bikin kopi sendiri dulu. Ya. Kopi itu bro. Ya, selamat menikmati ya. Nah, kita refreshing aja, relax ya, ketemu dengan teman-teman sejawat semua di luar aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan di sela-sela waktu kesibukan kita, dan mudah-mudahan lebih mendekatkan lagi, karena yang di sini masih
banyak para senior yang junior mungkin masih berada di tempatnya masing-masing ya, atau karena waktunya saja berhubungan dengan hari Sabtu. Saya paham teman-teman semua juga ada yang keluarganya masih luar kota ya, masih ataupun ingin menghabiskan waktu dengan yang lain, nggak masalah ya. Nanti mudah-mudahan di acara yang lain juga bisa bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, sekarang kita ini sedang berada di kebun anggrek Madukoro milik Dr. Aris. Dokter, ada launching apa dok? Ini dok? Enggak. Kopi kamu dong? Enggak. Ya udah, karena udah siang kita langsung mulai aja. Kita kenalkan ini Pak Mustangin sebagai Ketua Asosiasi Kopi Asli Wonosobo. Sama ketua apa lagi? Ketua apa lagi? UKM Kopi Jateng. UKM panjangannya Pak? Usaha kecil menengah. UKM Kopi Jateng guys. Jadi bukan lokal-lokal Wonosobo aja ya. Oke, silakan waktu dan tempat kita berikan. Kita kasih plus dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Ya, saya harus kenalkan Pak Tangin dulu ya. Pak Tangin ini santri. Aslinya Kalibeber. Kalau di perumahan kami udahnya Gus Tangin. Tapi beliau antusias sekali dalam pengembangan usaha-usaha masyarakat, termasuk dalam dunia kopi. Jadi beliau pernah jadi asosiasi kopi Wonosobo dan sekarang UKM Kopi Jawa Tengah. Sebelumnya sudah melang-lang kemana-mana menjadi barista ya, sampai terakhir Saya diteleponkan adiknya Bu Rina waktu saya di Kuwait. Oh, di Kuwait. Di Dubai, Kuwait, Singapura dia pernah jadi barista di sana. Jadi sudah sangat pengalaman. Nah, dia ingin mengembangkan kopi Wonosobo ini dari sisi dari hulu sampai hilir. Dari hulunya itu dari petani-petani, dia mendidik petani-petani supaya dia lebih diberdayakan, punya bisa jual, punya pemeliharaannya, sampai ke Pak Tangin ini juga dia punya roastery. Jadi untuk pengolahan kopi, produk dia sudah kemana-mana, hotel Dapam, hotel di Purwokerto, Jogja, Solo, Marang. bahkan sampai diekspor ya. Iya, ke Australia ya. Saya kira itu aja perkenalan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aris untuk perkenalannya, tapi ya itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Cuma seringkali kadang apa ya, kemudian pada saat saya memilih tinggal balik ke Wonosobo itu ya 10 tahun yang lalu, karena pemikirannya sederhana bahwa ada yang bisa diberdayakan dari Wonosobo, ada yang bisa diberdayakan dari potensi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Kalau cerita perkembangan kopi Wonosobo beberapa tahun terakhir, sebenarnya kita termasuk yang cukup tua di seputaran Jawa Tengah ini, karena industri kopi Wonosobo itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Hanya dulu masih sangat tradisional. Terus kemudian walaupun pernah ada pabrik kopi di Sapuran, pabrik pengolahan kopi, itu termasuk yang pertama karena 1918. Cuma kemudian setelah Belanda Indonesia merdeka, tidak lagi dilanjutkan. Bersamaan dengan masuknya kopi Arabica di Wonosobo tahun 97, tren kopi naik lagi. Kebetulan waktu itu saya juga ikut mendampingi untuk kegiatan penanaman, waktu itu reboisasi dengan tanaman ekonomi untuk reboisasi untuk serapan air. Tapi kemudian baru 2005 saya ketemu lagi dengan Pak Mudorun almarhum. Waktu itu beliau masih lurah desa Selukatan. Dia cerita beberapa hal tentang perkembangan kopi, karena kopi itu waktu itu kurang bagus harganya, jadi sebagian besar tanaman ditebangi. Perkembangan terakhir sejak 2010 yang bertahan hanya sedikit,
Tapi kemudian alhamdulillah dari hanya sekian puluh ribu Arabica, tapi Robusta masih banyak ya. Daerah selatan di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Kalibawang itu masih lumayan banyak, Kalikajar masih lumayan banyak. Jadi masih tetap ada dan bertahan, walaupun ikutnya harga pasar wajar aja. Tapi alhamdulillah Robusta juga 3 bulan terakhir ini naik. Kenaikannya cukup signifikan dari yang harga pasar wajar untuk kopi kelas asal saja 18.000, sekarang sudah 27.000 per kilo beras, tapi ya beras mentah. Nah, Arabica trennya itu sejak Arabica itu dikenalkan oleh Starbucks menjadi salah satu kopi yang bisa dikulik, yang bisa dinikmati. Dan apalagi pasar Jepang itu, tren di Jepang sejak 98 memang muncul berbagai macam cara seduh kopi dengan cara pour over atau filtering, yang fungsinya ternyata orang-orang di Jepang itu pengen menikmati zat-zat kimia yang bermanfaat yang ada di dalam kopi. Di antaranya ada kafein, tanin, sama niacinamide. Bagaimana niacinamide itu bisa mereka nikmati dari kopi dengan jauh dari efek yang justru selama ini dimunculkan karena produk-produk industri. Kecenderungannya produk industri itu kan menggunakan banyak zat, ya. Siklamat, benzoat, glutamat dan teman-temannya, C4 dan sebagainya sebagai kebutuhan industri kopi. Tapi kemudian tren itu oleh masyarakat Jepang berubah. Mereka menggunakan kopi sebagai salah satu sumber asupan. Jadi awal tren naik namanya Tetsukatsuya. Dia bikin alat pour over seperti ini untuk bisa mendapatkan cita rasa kopi yang dimau dan zat kopi yang dimau. Yang kita kenal itu paling lama espresso. Espresso itu kafein yang dihasilkan untuk satu shot itu 170 mg, padahal batasan kita menurut informasi medis cuma 200 mg per satu serve 18 gram. Nah, dengan pour over kafeinnya bisa diturunkan sehingga hanya 60 gram tanpa mengurangi tanin dan niacinamide yang kita butuhkan. Itu yang unik, itu versi Tetsukatsuya. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata tren itu berkembang dan sampailah ke Amerika, sampailah ke Indonesia. Kemudian oleh Starbucks dikemas jadi satu tren baru, namanya manual brewing, di mana Starbucks mengambil banyak sekali budaya-budaya ngopi dari seluruh dunia, termasuknya munculnya rock nih, jadi espresso manual ala Inggris, rockpresso. Terus kemudian cara ngopi dari Yaman, ya, namanya mocha pot. Asal katanya ini pot kopi dari kampung Mocha, Yaman. Tapi trennya di Itali, ya. Terus kemudian ada yang namanya siphon, itu juga dari Jepang. Jadi sama, masih kopi filtering. Hari ini tren lagi muncul namanya Aeropress, dimana dengan Aeropress teman-teman kopi itu bisa mendapatkan kopi bening dengan cita rasa yang cukup tebal, bahkan cita rasanya hampir kayak kopi tubruk, tebal banget. Tapi bening loh. Alatnya kebetulan di bawah ya. Iya. Kurang lebihnya itu. Nah, Starbucks juga mengangkat kopi dari cara budaya kopi dari Vietnam, namanya Vietnam Drip. Kita pakai ini untuk kopi susu. Jadi banyak sekali tren yang kemudian bermunculan yang hari ini justru jadi satu segmen tersendiri, sehingga pasar itu terbuka dan masyarakat menerima kopi ini sebagai satu segmen tren baru. Dengan kopi berkembang dan alhamdulillah 5-6 tahun terakhir segmen miras pun turun jauh karena perkembangan kopi. Karena hari ini lebih sering
anak-anak muda larinya ke kopi. Kurang lebihnya perkenalan kopi cukup. Kita akan memulai dari nyeduh. Sebelumnya saya kenalkan asisten saya, anak saya. Hemat. Dan sebenarnya saya sudah kenal sama Dr. Tito dari kecil karena saya sempat tumbuh di Sumberan. Dua-duanya berkembang bareng di Wonosobo pada khususnya. Tapi permasalahannya tren yang muncul pertama kali memang untuk bisa jadi pasar yang punya value added atau nilai tambah lebih bagus itu Arabica, Pak. Karena Arabica lebih kaya rasa. Jadi Arabica punya cita rasa basic asam. Dia rasanya asam, akan tetapi pH-nya rendah. Cita rasanya asam, pH-nya rendah. Sementara Robusta cita rasanya tidak terlalu asam, cenderung pahit, ada sedikit aroma dan cita rasa coklat, gurih kuat. Nah, kenapa namanya Robusta? Robusta artinya beraroma kuat. Kata robust sendiri artinya aroma kuat. Itu menjadi cita rasa khas dan cita rasanya gurih wangi. Sementara Arabica cenderung Dari kata apa itu Arab. Memang kopi dari Arab, dari Yaman, aslinya dari Kampung Moka, pertama kali ditemukan. Penemunya namanya Said Mustafa. Orang mengenal Said Mustafa dengan nama Imam Hasan Asyadili. Kemudian oleh Said Mustafa, kopi ini dikembangkan, dibawa ke wilayah India. Namanya Kampung Malabar, India. Nah, pada saat dibawa ke Indonesia, kopi dari India oleh Belanda, wilayah penanamannya pun dikasih nama yang sama, Malabar, di Jawa Barat. Walaupun sebelumnya sudah ada perkebunan kopi, tapi itu Robusta di Pondok Kopi Jakarta. Pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Untuk fisiknya beda. Secara fisik jauh berbeda. Jadi contohkan. Ini untuk kopi Arabica. Kemudian Robusta. itu Robusta. Ini lebih gemuk, lebih kecil. Kalau ini lebih gede-gede, Pak. Oh ya. Ini lurus ya? Ini Robusta ya. Robusta. Ya, garis tengahnya lurus. Digiling bisa. Kalau sudah digiling yang bisa kita bedakan bau. Diminum juga aroma. Warna sama tergantung profil roasting. Nah, Mungkin warna nih setelah digiling warna dasar kopinya. sebenarnya kalau warna setelah, bahkan jangankan setelah giling, setelah goreng, warna yang membedakan itu tergantung profil roasting atau Ini Robusta ya. ya suhu Arabica. sangrai yang membedakan itu. Arabica. Sing di mau Robusta. Coba itu Yang full ini wash, apa? yang ini, yang full wash, yang ini Bu. Tiga bro. Ini sini ya? Ya, Ini Robusta. itu Arabica, Robustanya ini aja. Aromanya, Pak? Dari aromanya beda, aromanya lebih Ngaku masker ya? buka saja. Wangi, ini wangi sekali. Oh iya betul. Bisa mendekat dan merasakan. Ini wangi sih menurut saya. Arabica wangi sekali. Oh, ini kok gede-gede gitu. Ya, ini. Ini Robusta ya? Ini Robusta. Yang ini Robusta ya, Pak? Ya, Gede-gede. itu Robusta. Sedikit obes. Masih sedikit. Oh iya. Iya, Pak, wangi, Pak. Ya kan? Ini ya beda. Wangi, Arabica wangi. Rasanya lebih asam. Terus tempat hidupnya? Kopi berdasarkan, sebenarnya kopi bentang ketinggian itu semuanya bisa ditanamin kopi, hanya jenis kopinya yang berbeda-beda. Kopi bahkan bisa ditanam dari sejak 10 mdpl, Pak. 10 mdpl sampai dengan 2000 mdpl. 10 mdpl itu biasanya yang paling mudah tumbuh, subur dan berbuah, namanya kopi Liberica. Oh. Asal kopinya dari Afrika atau wilayah Liberium. Terus kemudian
ada lagi satu jenis yang bisa di dataran rendah, namanya kopi Excelsa. Selain Excelsa itu cenderung ada aroma buah dan wangi. Terus ada Robusta. Nah, yang terakhir ada Arabica. Rentang ketinggiannya Liberica itu bisa ditanam mulai dari ketinggian 10 mdpl sampai 200, bisa ditanam di wilayah yang tidak terlalu tinggi, sehingga luasan kebun, wilayah perkebunan Robusta lebih banyak daripada Arabica. Nggak bisa pakai kertas tisu ataupun kertas biasa yang Robusta betul. itu rendemennya tinggi, jadi hasil produksinya bagus. Rendemennya cukup tinggi. Hasil produksinya itu per pohon untuk Robusta minim, kalau tanaman dirawat bagus, paling sedikit 5 kilo. Bahkan dalam satu pohon ada yang 15-20 kilo. Sementara Arabica itu rata-rata hanya 3-5 kilo maksimal. Sedikit. Sama-sama pecinta kopi, banyak nilai Robusta atau Arabica? Kalau pecinta kopi hari ini Arabica. Ya, tergantung pour overnya. Namanya di blooming. Ini kita praktek sekalian untuk pour over. Nanti diicip dulu baru belajar. Kalau yang ingin tahu bisa nyeduh langsung. Sementara kita seduhkan dulu biar tahu, biar bisa icip-icip. Kalau Mas, kopi tubruk sama yang kayak gini apa keuntungan, kerugian atau secara itu bagaimana? Dengan bermacam-macam itu Cara seduh, ya. Kan Betul. saya di rumah ada namanya bikin sendiri. Itu kopi tubruk sama itu gimana? Jadi perbedaannya tubruk sama pour over kan kopi saring. Kopi saring. Jadi kita filter supaya ampasnya tidak ikut. Satu itu. Yang kedua, pour over ini meminimalisir semua resiko yang dihasilkan oleh ekstraksi yang panjang. Karena yang berpengaruh dari kopi ini selain rasio air itu ada 4. Yang pertama ukuran giling, yang kedua suhu seduh, yang ketiga waktu ekstraksi, yang keempat ada tekanan atau tidak. Jadi kalau di filter begini nggak ada tekanan. Kalau pakai ini espresso kan ditekan. Jadi kopinya benar-benar ditekan. Jadi hasil kafeinnya maksimal. Tanpa tekanan, hasil kafeinnya bisa diatur serendah mungkin. Terus kemudian cita rasanya juga bisa dipilih dengan aroma yang cukup kuat karamelnya. Kalau bisa, aku pengen ngopi yang nggak ada pahitnya, bisa sekali. Bisa sekali, Pak. Jadi kelembutan Kan bisa, mesti diseduh, kan mengendap. Terus Ya. giling itu ya pada Pak. Beda, Pak. Sangat berbeda. Yang pertama, Dulu kan gitu. yang pertama waktu ekstraksi tadi. Kalau kita tubruk, kalau kita pour over seperti ini, waktu ekstraksi paling lama 3 menit. Kalau ditubruk, bahkan kita minumnya bisa setengah jam kemudian. Ekstraksinya lebih panjang, otomatis bodi lebih tebal, rasa lebih pahit. Bodi itu bentuk ya, jadi pada saat ditelan, kalau kita ngobrolin bodi di air kopi ini, pada saat ditelan hanya tertelan seperti air putih saja atau agak berat, seolah-olah berat jenisnya memang lebih berat daripada. Oke, kalau dari segi kesehatan, karena yang saring atau yang tubruk atau seperti apa? Kalau dari segi kesehatan sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang saring dengan yang tubruk. Cuma saring begini atau pour over begini lebih bisa dikondisikan kebutuhannya, Pak. Soalnya Lebih bisa dikebutuhan. Jadi lebih misalnya cair gini, gitu loh. untuk waktu ekstraksi yang cukup panjang, misalnya kita bikin kopi tubruk, kita minum 1 jam kemudian dengan 12 gram, itu kafein yang masuk itu di atas 100 mg. Tapi kalau kita saring, walaupun kita biarkan 1 jam kemudian setelah saring, tidak ada perbedaan kadar kafein yang tertinggal di air, yang terekstraksi air.
Perasaan lebih enaknya Pak Mutani lagi dikit daripada sama loh. Apa iya? Tapi beda juga. Ya. Nah, berikutnya kita akan bikin bawa kopi yang lebih enak kalau diseduh manis. Kita akan pakai. Tadi dikasih gula, boleh. Boleh saja, tapi untuk kopi seduhan manis sebenarnya lebih enak pada robusta. Ya, kita akan bikin kopi robusta gula aren. Ini gula arennya dari Wadah Selintang, dari Kampung Indusari. Robustanya dari Kali Kajar. Jadi kita mencoba untuk bikin satu racikan, ya, yang racikan lokal. Ya, espresso. Yang Kali Kajar tenggelam itu. Ya, ini dilalat dari Kukuan. Oh, Kukuan itu Terfoto. Mangunan. Ini enak, semua suka ini pasti ini. Aduh. Iya, karena manis. Nanti kita bikin sunset juga, Pak. Oh iya. Nanti pakai gula aren. Dah? Portanya mana? Tuh. Oh ini. Sedikit kali ya, Dok. Ini saya ambil aja. Iya. Keduanya di keluarga teh. Tapi sebenarnya Cascara ini adalah ceri dari kopi. Kulit kopi. Cerinya. Ya, fungsinya kalau ada orang yang ngopi over kafein, minum ini diseduh netral. Oh, netral. Antidotnya. Jadi kulit durian, bener kulit durian. Ini diseduh kayak teh. Nanti habis ini kita buatkan. Coba aja. Satu lagi, ceri kopi ini sebenarnya fungsi paling utamanya adalah untuk obat panas dalam. Jadi luwak itu sebenarnya bukan pemakan buah. Luwak pemakan daging, dia masuk keluarga kucing. Kenapa luwak itu dia makan buah-buahan dan paling disukai adalah cerinya kopi. Karena ceri kopi paling cepat untuk mendinginkan darah. Luwak kebetulan juga berdarah panas. Dia menormalkan kondisi perut sehingga perut sebel pun hanya 5 menit. Sariawan, saya kalau sariawan minum ini nggak lama, paling 10 menit dah selesai. Ya, betul Pak. Dok. Ya, kopi luwak itu kopi yang memang istilahnya keluar sebagai feces luwak. Jadi cuma kopi yang keluar dari perut luwak itu dia masih terbungkus kulit tanduk. Jadi di kopi ada beberapa lapis. Lapisan paling terluar kulit, lapisan kedua itu kelulut atau dagingnya atau cerinya, lapisan ketiga itu kulit tanduknya, lapisan keempat kulit ari, baru biji. Tetap halal karena pertama dia masih terbungkus kulit tanduk. Yang kedua, di dalam syariat Islam sepanjang biji itu masih hidup pada saat masih bisa hidup pada saat ditanam, dia masih dinyatakan halal. Dan feces luwak adalah bibit terbaik. Ini tadi namanya apa tadi? Namanya Cascara. Cascara. Cascara bukan maskara. Anggi, namanya Cascara bukan maskara. Beda masalah dan Cascara.
Jadi bahkan kalau kita habis makan daging, perutnya Apa ya? Bingung? pedes. Kayak campur asam. Hitungan menit aja normal. Asamnya. Tapi enak seger. Habisin non. Yang paling sederhana begini, saya pernah melakukan uji coba. Specialty namanya. Nanti langsung tak ulung ya sih. Masih dari kompornya langsung tak ulung. Kita bawang goreng baik ya. Blooming sebelum diseduh yang lain, posisinya di blooming, dimatangkan kopinya. Fungsi pertama untuk buang efek gassing atau resiko gas yang mengganggu asam lambung. Fungsi kedua, dia meminimalisir over extract dari karamel yang ada di kopi. Jadi kita buang, ya itu tidak, nanti efek over extractnya karamel hilang, jadi lebih tidak pahit, jauh dari pahit. Air bloomingnya seberat bobot kopi, jadi misalnya 10 gram, air bloomingnya 10 gram aja, 15 gram 15 gram juga, atau 1:1. Selanjutnya kita akan nyeduh 1:13 untuk rasio air dengan kopinya. Sebenarnya paling sederhana begini. Kita punya sendok makan yang sekali angkat itu sebenarnya kisarannya antara 10 sampai 11 gram. Untuk kopi bubuk yang gilingnya tidak terlalu halus. Biasanya kalau untuk tubruk kita pakai gelas yang 200 ml. Ya, itu kurang lebihnya 1:18. Kalau untuk saring, dari gelas tubruk dikurangi 1 jengkal, 1 ruas, itu 150 ml. Oke. Karena kita tadi pakai 25 gram, kurang lebihnya kita akan nyeduh 330. Kalau taruh air terus diaduk langsung pecah, dia kadar lemaknya di bawah 9, pasti itu. Monggo. Wow, coklatnya meh kayak kopi ya. Lebih pekat dari kopi. Coklat campuran kan. Dekat dengan saya. Dan ini belum pakai susu loh ya. Kebanyakan lebih suka pakai susu UHT nyeduhnya. Susu UHT dipanasin, atau cukup dengan kental manis juga sudah enak. Ini kakaonya gitu. Kakao ya, kakao dengan gula aren aja. Ayo dok, silakan.
Oh, udah ditambahin. Belum ditambahin gula aren belum ya? Udah dong, manis dong, manis. Dijamin manis. Dokter buka kemana perutnya? Kalau panutan masih coklat apa? Lebih muda, ini lebih tua ya. Kalau panutan warnanya lebih muda. Yang penting rasanya. Iya, berapa? Balik nggak anu? Oh, gitu. Biar nggak terlalu mabok. Gimana? Manis, enak. Harus bilang enak. Itu kan gula aren loh. Ya, enak. Bagus. Ya. Monggo yang lainnya coklat, silakan. Diputar maaf. Pas kok manisnya pas. Manisnya pas ya, tidak terlalu manis ya. Recommended. Enak guys, ini coklat campuran. Ya. Gulanya dari Wadas Lintang. Namanya kampungnya apa tadi Pak? Windusari Wadas Lintang. Erorejo. Nah, Windusari Desa Erorejo. Erorejo. Ya. Kampung Windusari Desa Erorejo Wadas Lintang. Itu desa yang salah. Ini lebih creamy. Itu cuma gambar Di kota dulu, sebenarnya tergiur. Jadi saya Kita separuhan ya dok. jadi. Aku sebenarnya tergiur. Creamy gitu lah. Ambil. Ini bagi dua. Ambil dia lebih kiri. Bentar. Terus tadi ya? Ya, namanya sunset. Apa tuh? Ya kasih ya dok. Terus kita. Ini kopi espresso. Ini yang ringan-ringan kalau udah espresso mah. Kalau udah espresso ampun. Hai guys, tolong nanti malam absen jam 10 malam yang belum tidur ya. Gara-gara veteranis. Kasihan Mbak Dita udah merem lagi. Ada bedanya nggak dibakar sama? Ada. Tapi itu ada bijinya kan bikin pahit. Enggak. Oh enggak. Ada bijinya. Enggak. Dibakar buat aroma karamel. Buat kopi tapi buat bakar. Setelah kita bakar, kita kasih air dulu. Kita kasih air dulu supaya acidnya bermanfaat. Jadi acidnya lemon bakar itu bisa untuk diet. Suhunya berapa? 100? Enggak, ini bisa pakai 80 atau 70 bisa. Pakai air dispenser aja bisa. Oke, kita pakai kurang lebihnya 200 ml air. Sambil ini ngerendam, kita nunggu espresso dibuat. Harus espresso atau Bisa yang lain, tapi lebih enak espresso. Supaya ngasih cita rasa smooth, Kamu lagi cari. kita pakai sirup vanila bisa. Kita pakai sirup vanila kurang lebihnya kita pakai 15 ml. nggak pakai vanila juga boleh. Boleh. Namanya apa, Pak? Ya, Namanya apa? ini namanya sunset. Oh, sunset. Sunset. Karena sunset yang dibakar, sunrise yang ada. Bingung mau bakalnya gimana aja ya.
Bisa pakai garpu di atas kompor kan bisa. Oh gitu kita kompor dulu. Ya. Kalau ada yang penasaran nyoba sebelum dikasih kopi silakan dicoba. Manisnya nggak? Tidak ada. Lemon kok. Tidak ada. Lemon butter. Tapi itu sudah ada vanilanya ya. Kamu ya? Ini baunya enak. Wangi ya. Wangi-wangi gimana gitu? Nah, sedikit tapi agak beda-beda. Enak dong harumnya dok, tapi nggak tahu rasanya. Emang ada manis. Manis. Tanya tadi Udah kan udah ditambahin itu. Vanila. Itu di badan langsung berasa hangat, langsung panas. Padahal lemon. Lemon dan tanpa vanila. Lemon bakar itu diminum hangat di badan hangatnya bisa berasa sampai ke seluruh badan. Cocok di Wonosobo. Dia membuat kopinya jadi lebih tapi sudah tidak Sudah jadi. Ini tadi dikasih coklat ya? Enggak. Kopi, kasih kopi tadi ya. sedikit aja. Karena warnanya Kopi gimana dok? Lagi dok. Kembali ke pasar. Oke, acara udah selesai. Kita makasih banget dokter Ari. Jam pulang dulu. Jadi makasih teman-teman udah ikut memeriahkan. Dokter Ari terutama dokter Ari gimana? Udah terkontaminasi belum sama kopi? Sudah. Sudah. Coba bikin kopi apa? Kopi tubruk. tinggal yang baik. Oke, kita mau foto-foto dulu. Oh, jangan lupa untuk next kegiatan kita adalah anggrek. Datang lagi ya guys. Oke. Harus kita rusuhin lagi. Ayo Pak Mustamin, makasih banget udah kita rekomen. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu lagi di next acara ya. Oke, kita tutup.